Oke, kali ini Bu D akan berbagi tentang konsep bilangan bulat ya. Dimana bilangan bulat ini merupakan konsep dasar matematika. Ini adalah materi dasar matematika. Kita harus paham dulu bilangan bulat yang pertama ya. Oke, next kita mulai. Oke, di sini Bu D mencoba membuat slide untuk mempermudah kita mengerti tentang konsep bilangan bulat. Oke. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa bilangan bulat ini bilangan bulat ini terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat nol, bilangan bulat positif. Ya, sekali lagi kita tekankan bahwa bilangan bulat ini terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat nol, dan bilangan bulat positif. Oke. Nah, bilangan bulat ini lebih jelasnya kita lihat pada garis bilangan yang sudah Bu D tayangkan di slide ini. Oke. Ini garis bilangan ya. Ini ada tanda panah, ini menandakan bahwa banyak lagi bilangan setelah bilangan yang tersedia ini ya. Ini angka 0, di kiri daripada angka 0 itu adalah semuanya bilangan bulat negatif ya. Sekali lagi, di kiri daripada angka 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Nah, kebalikan dalam matematika sering disebut dengan inverse ya. Kebalikannya, di kanan daripada angka 0 itu disebut dengan bilangan bulat positif ya. Tak perlu dituliskan tanda tambah, tanda positif tak perlu ya. Yang perlu adalah tanda negatif. Oke, sekali lagi, di kiri daripada angka 0 adalah bilangan bulat negatif, di kanan daripada angka 0 adalah bilangan bulat positif. Nah, di kanan daripada angka 0 ini sering disebut juga sebagai bilangan cacah. Bilangan cacah, mulai dari 1 sampai seterusnya ya. Oke. Nah, yang perlu Bu ditekankan di sini adalah semakin ke kiri ya, nanti langsung dibayangkan saja garis bilangan. Semakin bergerak ke kiri, maka nilai bilangan itu semakin kecil. Semakin bergerak ke kiri, maka bilangan itu nilainya semakin kecil. Semakin bergerak ke kanan, maka nilai bilangan bulat itu semakin besar. Contoh ya, 1 dibandingkan 4, dia bergerak ke kanan, semakin besar. Berarti 1 itu lebih kecil daripada 4. Atau kebalikannya, 4 itu lebih besar daripada 1. Kalau yang positif, saya kira ini gampang ya, yang positif. Nah, yang negatif yang sering membingungkan kita ya. Nah, tipsnya untuk yang negatif, untuk yang tanda negatif, ingat, semakin dia ke kiri semakin kecil. Nah, negatif 1 ke negatif 5, maka dia berangkat dari negatif 1, dia akan bergerak semakin ke kiri, maka semakin kecil. Berarti negatif 5 ini lebih kecil daripada negatif 1. Untuk bilangan negatif, jangan tergiur dengan angka ya. Itu kebalikan dari bilangan bulat positif. Semakin besar angka negatifnya ya, semakin besar, semakin ke kiri dia angka negatifnya, maka semakin kecil. Jadi negatif 4 itu lebih kecil dari negatif 2. Atau kebalikannya, negatif 2 lebih besar daripada negatif 4. Oke? Sampai di sini paham? Baru kita bisa melanjut ke slide berikutnya. Oke. Next. Nah, tadi Bu D sudah tekankan tentang semakin ke kiri lebih kecil, semakin ke kanan lebih kecil. Untuk apa? Nah,
untuk mempermudah kita mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat Oke, kita lanjut mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat ya. Kita lanjut mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, setelah kita tadi paham konsep itu yang pada garis bilangan, ini ada Bu disajikan ya, Bu disajikan di sini bilangan acak. Kita diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil dari bilangan acak berikut. Oke, kita diminta untuk mengurutkan bilangan terkecil dari bilangan acak tersebut. Oke, tadi konsep bilangan bulat pada garis bilangan adalah bergerak dari kiri yang terkecil ya kan. Oke, nah ini ada bilangan. Kuncinya, bilangan negatif itu lebih kecil dari bilangan bulat positif. Sudah pasti ya, karena bergerak ke kanan tadi ya. Ini lebih kecil daripada bilangan yang di kanannya. Ya. Nah, pada bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, angka negatifnya, maka semakin kecil nilainya. Oke? Semakin kecil nilainya. Negatif 5 lebih kecil daripada negatif 3. Negatif 5 lebih kecil daripada negatif 1. Negatif 20 lebih kecil daripada negatif 10 atau kebalikannya. Negatif 10 lebih besar daripada negatif 20. Oke, mari kita urutkan. Karena kita diminta dari yang terkecil itu adalah bilangan bulat negatif. Oke, kita tandai dulu bilangan bulat negatif. Kita beri dulu warna merah. Semua bilangan bulat negatif ini kita beri warna merah. Oke, warna merah. Ada lagi? Oke, ada lagi. Bilangan bulat negatif 12. Oke. Setelah kita lihat, kita tandai warna merah. Nah, kita lihat angka yang paling kiri. Berarti negatif 20. Selanjutnya ke sebelah kanannya adalah negatif 16. Ke sebelah kanannya bergerak negatif 13. Lalu negatif 12, lalu negatif 11. Oke? Udah pas ini dengan garis bilangan. Jika kita bayangkan di garis bilangan, maka di sebelah kiri daripada angka 0 adalah bilangan negatif ya, dimulai dari negatif 11, 12, 13, ya, ke 16, lalu ke 20. Sudah pas konsepnya ya kan? Nah, setelah ini kita berangkat ke sisanya, bilangan bulat positif. Oke, karena diminta yang terkecil, kita bergerak dari kiri ke kanan. 7 lebih kecil dari 8. Tinggal kita tuliskan 7 dan 8. Oke, mudah bukan? Ingat, kita bergerak dari kiri dulu baru ke kanan kalau diminta yang terkecil. Dari kesimpulan angka ini, bilangan bulat berapakah paling kecil? Negatif 20. Yang paling besar? Positif 8. Oke, mudah bukan? Dalam bilangan bulat ada operasional, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, kita bahas pertama dari penjumlahan dan pengurangan. Oke? Dalam penjumlahan bilangan bulat ada sifat komutatif dan sifat asosiatif. Kita simbolkan dulu bilangan bulatnya dengan A dan B. A ditambah B itu sama dengan jika dibalik, jika ditukar posisinya. Itu komutatif, artinya itu pertukaran, ya. A dengan B ini sama dengan B tambah A. Oke? Kita buktikan. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Ya kan? 2 ditambah 3 hasilnya ini adalah 5. Ya. Nah, 3 ditambah 2 hasilnya juga 5. Sama bukan? Oke, sama. Sah. Sekarang asosiatif, pergeseran. Asosiatif itu pergeseran. Nah, kita tahu bahwa di dalam matematika yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kalau saya bilang sama anak didik saya,
Halo anak-anak, kalau pekerjaan di dalam rumah kita selesaikan terlebih dahulu, baru bisa kita melihat yang di luar rumah. Nah, yang di dalam rumah dulu dirapikan. Oke, baru yang di luar rumah. Nah, ini ada tanda dalam kurung A tambah B. Berarti ini yang dikerjakan lebih dulu. Tambah C itu sama dengan jika kita tukar posisinya. Sekarang kita buat yang di dalam rumahnya, yang di dalam kurungnya B tambah C. Sama itu, sama dengan A tambah B tambah C. Oke, kita buktikan. Bilangan 2, kita misalkan A adalah bilangan 2, B bilangan 5, C bilangan 10. Oke, 2 ini pada sisi kiri kita buat di dalam kurung 2 tambah 5. Sisi kanan kita geser 5 tambah 10. Oke, sahabat semua, 2 tambah 5, 7, ditambah 10, sama dengan 17, ya kan? Sama dengan 17. Nah, 17. Kita geser yang paling kanan. 2 ditambah. Kita kerjakan 5 tambah 10 dulu. 5 tambah 10 itu 15. Tambah 2, 17. Sama bukan? Oke. Jadi intinya kalau penjumlahan ditukar tempat, sama. Digeser pengerjaannya, dalam kurungnya sama. Oke. Setelah kita paham penjumlahan, kita bahas pengurangan. Oke. Nah, dalam konsep pengurangan ada sedikit beda. Oke. A dikurang B itu sama dengan A ditambah negatif B untuk mempermudah kita. Ya, sahabat semua, biasanya Bude beri tanda negatif ini mengumpamakan dengan utang. Ya, positif itu udah harta, biar lebih mudah dimengerti. Contoh, kita masukkan ke bilangan 8 dikurang 6, ya. Ada 8 kelereng kita. Dikurangilah 6, dibuang 6. Berarti tinggal 2, ya kan? Tinggal 2. Nah, itu sama dengan jika kita umpamakan seperti ini. Ada 8 kelereng kita. Namun, kita masih memiliki utang. 6 kelereng harus kita bayar kepada kawan kita. Utang harus dibayar loh. Nah, 8 kelereng kita kasih utang kita 6. Tinggal 2 lagi kelereng kita. Oke, sama ya? Sama. Oke. Nah, berikutnya A dikurang B. Nah, kawan-kawan semua, bukan cuma anak SD, anak SMP, SMA dan perkuliahan, bahkan yang mau tes bakat skolastik, tes kemampuan dasar, ya. Ini harus diingat. Harus diingat, ya. Tanda negatif jika bertemu langsung, bertatap muka, bertemu langsung, dipisahkan oleh tanda kurung, maka tanda kurang dan negatif ini akan berubah menjadi tanda jumlah, ya. Ya, kalau saya buat sama anak didik saya seperti ini. Anak-anak, kalau tanda negatif itu bertemu dengan tanda negatif secara langsung, ya, secara langsung tanpa ada pemisah angka, maka tanda negatif ini nggak boleh berpanjang, ya, menjadi tanda positif. Seperti ini saya buat, menjadi tanda positif. Jika tanda negatif itu bertemu langsung dengan tanda negatif, maka akan berubah menjadi tanda positif. Ingat, Mas, harus diingat. 10 dikurang negatif 5, maka yang ini, ingat, yang bertemu langsung ini harus berubah menjadi positif, menjadi tanda jumlah. Berarti jadi 10 tambah 5. Jangan dibuat jadi negatif 15, oke? Next, negatif 16 dikurang negatif 4. Maka tanda negatif dan kurang ini yang bertemu langsung akan berubah menjadi tanda positif. Ya.
Negatif 16 ditambah 4. Ada utang 16, ada harta 4. Bayar dulu utangnya biar apa? Biar lunas dulu utang sebagian. Maka tinggallah utangnya 12 lagi. Utang disimbolkan dengan negatif. Hasilnya ini adalah negatif 12, ya kan? Hasilnya ini adalah negatif 12. Oke. Sahabat semua, sampai di sini saya kira paham. Yang penting diingat dalam pengurangan itu yang sering membuat kita keliru adalah yang ini. Tanda kurang dan bilangan negatif jika bertemu harus menjadi tanda jumlah. Oke. Nah, tadi angka sudah Bude sajikan, ya, angka yang simpel. Sekarang Bude ambil contoh soal, ya. Biasanya kita kesulitan pada soal cerita, ya kan? Nah, kalau ada soal cerita udah mulai bingung nih, kan gitu. Nah, tipsnya untuk mengerjakan soal cerita, setiap angka yang kita temukan langsung tuliskan. Ya, langsung tuliskan dan pahami. Oke. Suhu udara di lereng Gunung Pusuk Buit pagi hari adalah 30 derajat Celcius. Pada waktu yang sama, suhu di puncak Gunung Pusuk Buit adalah negatif, ya. Ini positif, ya. Negatif, ini positif adalah negatif 50 derajat Celcius. Nah, Bude biasanya mengerjakan soal angka-angka langsung saya garis bawahi. Nah, selisih suhu di lereng dan puncak Pusuk Buit adalah. Nah, sahabat semua, kalau dalam matematika selisih itu, ingat, selisih itu perbedaan, berarti harus kita kurangkan. Perbedaan harus kita kurangkan, ya kan? Harus pengurangan. Nah, oke. 30 derajat Celcius. Selisihnya dengan negatif 50 derajat Celcius. Selisih itu adalah kurang. Ingat, selisih adalah kurang. Selisih adalah pengurangan. Oke? Selisih adalah pengurangan. Biar lebih jelas kita lihat. Selisih ini adalah pengurangan. Oke. Dengan bilangan berapa tadi? Dibedakan selisihnya adalah negatif 50. Oke guys, oke sahabat. Nah, jika negatif kurang bertemu dengan bilangan negatif, maka akan berubah menjadi tanda apa tadi? Tanda jumlah. Oke, berarti 30 derajat Celcius tambah 50 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius. Inilah selisihnya. Inilah selisihnya. Oke. Sama dengan 80 derajat Celcius. Jadi jangan ada yang buat 30 derajat Celcius ditambah negatif 50 derajat Celcius. Sudah salah. Oke. Sampai di sini paham? Nah, Bude coba sajikan lagi soal yang lebih tinggi tingkatannya. Ya, seperti ini juga. Tes CPNS juga ada yang pernah, ya, seperti ini, ya, mirip-mirip seperti ini modelnya. Nah, soal yang kedua Bude ambil dari UN SMP 2005. Namun sesuai dengan perkembangan pendidikan akhir-akhir ini, di SD pun ini sudah sering muncul soal seperti ini, ya. Oke, suhu di Jakarta pada termometer menunjukkan 34 derajat Celcius. Di atas 0 derajat Celcius. Ingat, di atas 0 derajat Celcius. Berarti dia positif, ya. Kalau di bawah 0 derajat Celcius itu berarti negatif. Nah, pada saat itu ingat, kalau dalam matematika terus ingat angka-angka. Pada saat itu suhu di Jepang ternyata 37 derajat Celcius di bawah suhu Jakarta. Ini di garis bawahi, perlu diperhatikan. Berapa derajat Celciuskah suhu di Jepang? Di Jakarta katanya 34 derajat Celcius. Di Jepang
37 derajat Celcius di bawah suhu Jakarta. Oke? Suhu di Jepang 37 derajat Celcius di bawah suhu Jakarta. Coba kita pahami. 34 derajat Celcius berarti kita turun atau garis bilangan kita melangkah 37 ya. Ini garis bilangan. Berarti kan ini 34, berarti kita di bawahnya. Berarti di bawah lebih kecil. Berarti kita bergerak ke kiri sebanyak 37 langkah. Berarti itu namanya mengerjakan 34 derajat Celcius. Makin kecil berarti dikurang 37 derajat Celcius. Oke? Ada 34 kelerengmu. Harus kita kurangi 37 lagi. Atau ada 34 kelereng kita, ya kan? Nah, harus kita bayar. Padahal ada utang kita. Ada utang kita 37 nih. Nah, kita bayar dulu utang kita. Ya kan? 34. Masih adakah utang kita? Masih. Berapa lagi? 3. Berarti negatif 3 derajat Celcius. Itulah jawaban daripada soal ini. Soal ini keluar di UN SMP 2005. Oke, sahabat, pengurangan dan penjumlahan paham ya? Jika kurang paham, nanti di bawah di kolom komentar silahkan isikan komentarnya. Nanti Bude akan mencoba membuat video lagi untuk menjawab semua komentar yang ada di situ. Oke. Sekarang kita masuk ke perkalian bilangan bulat. Perkalian dan pembagian itu mudah, ya. Ada tipsnya. Ini Bude kasih tipsnya. Perkalian dua bilangan bulat yang sejenis, ya. Hasilnya bilangan bulat positif. Asal sejenis dia positif. Kalau Bude bilang sama anak didik Bude gini, sejenis. Kalau laki-laki dan laki-laki berkumpul atau di dalam satu kamar kos ya gitu ya kan. Nah, itu positif ya, positif pemikiran orang ya. Oke. Nah, itu lebih mudah. Beberapa tahun mengajar atau mendidik, orang itu lebih memahami, lebih cepat memahami. Yang sejenis, perempuan sama perempuan bisa bergandeng, yang sejenis ya. Oke. Nah, hasilnya positif. Bilangan bulat positif dikali bilangan bulat positif, hasilnya pasti bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif sejenis dikali dengan bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat positif. Oke, kebalikannya. Bilangan bulat yang berbeda jenisnya, maka hasilnya bilangan bulat negatif. Perkalian yang berbeda, ya. Jika bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah negatif, bilangan bulat negatif. Kebalikannya, bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Ingat, kalau yang sejenis itu pasti positif pikiran orang. Kalau yang berbeda jenisnya pasti negatif. Dekat-dekat yang negatif kan gitu kan. Oke, itu saya kira lebih gampang diingat ya. Pembagian juga begitu. Ya, kalau sejenis dia hasilnya positif. Seperti ini. 9 dibagi 3 hasilnya positif. 3 kali berapakah biar 9? Ya 3. Ya, bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif hasilnya positif. Oke, sama dengan perkalian. Yang berbeda jenis hasilnya juga negatif. Perkalian dan pembagian setara. Oke, ini negatif 15 dibagi 3 hasilnya adalah negatif. Berbeda jenis positif dan negatif dibagi hasilnya adalah negatif. Berbeda negatif, sejenis positif. Oke, kita langsung ke soal ya. Ini angka-angka udah Bude sajikan ya, angka yang sederhana. Kita langsung ke contoh soal cerita. Oke, sahabat semua, di sini ada soal Bude ambil dari UN SMP tahun 2015. Soalnya
harga 1 kodi kain adalah Rp300.000. Harga 5 helai kain yang sama adalah, ada 2 kata kunci. Ada 2 kata kunci, kodi dan harganya. Kodi dan harganya. 1 kodi, coba berapa helai? 20 helai. Maka harga 1 helai dulu kita cari. Kalau 1 kodi 20 helai, berarti kalau 1 helai, harga 1 kodi tadi adalah 300.000. Kita bagikan dengan 20. Berarti harga 1 helai kainnya adalah 15.000. Yang ditanya harga berapa helai? 5 helai. Berarti yang 15.000 ini dikali dengan 5. Berarti total harga daripada 5 helai yang kain yang sama yang dibeli adalah 75.000. Cukup gampang bukan? Ingat, mengerjakan matematika itu lihat kata kuncinya. Lihat kata kuncinya, angkanya. Di sini kata kunci adalah kodi dan jumlah harga 300.000. Oke, sahabat semuanya. Gampang bukan? Sekilas lagi Bu ditekankan, bilangan bulat positif itu terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif lebih kecil daripada bilangan bulat positif. Ingat, semakin bergerak ke kiri, semakin kecil, semakin bergerak ke kanan, semakin besar. Nah, pada perjumlahan berlaku pertukaran, ditukar tempat atau ditukar dalam kurungnya, digeser. Pengurangan seperti ini. Dalam pengurangan yang sering menipu atau keliru adalah jika tanda kurang bertemu langsung dengan tanda bilangan bulat negatif, maka harus menjadi jumlah. Nah, kalau perkalian, tipsnya dan pembagian, perkalian pembagian, kalau dia perkalian ataupun pembagian bilangan bulat yang sejenis, 2 bilangan bulat yang sejenis, hasilnya akan positif. Kebalikannya, kalau yang berbeda jenisnya, hasilnya akan negatif. Itulah tips dari bilangan bulat. Salam dari Bu D. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat mengerjakan dan selamat memahami. Terima kasih.